Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasnul Reza, NRP 08200 kelas PP 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ganjil atau kuliah pompa dan kompresor praktek. Pertama, prosedur pembongkaran pompa sentrifugal. Pada perbaikan pompa sentrifugal diperlukan alat mekanik yang bertujuan untuk melepas bagian-bagian pada pompa sentrifugal. Yang pertama ini kunci pas 1 set, 2 kunci ring 1 set, 3 palu besi, yang keempat palu karet, 5 jangka sorong, 6 tracker, 7 pengiris, 8 obeng plus, 9 obeng min, dan yang 10 tang. Jadi ini langkah kerjanya. Yang pertama, melepas belt dan puli. Alat yang digunakan kunci 12. Yang kedua, melepas casing menggunakan alat kunci 12. Yang ketiga, membuka hex head bolt menggunakan alat kunci 10. Yang keempat, membuka back bearing cover dengan membuka 2 fastening nut. Alat yang digunakan kunci 12. Yang kelima, membuka impeller. Alat yang digunakan tracker. Yang keenam, membuka shaft. Alat yang digunakan palu karet. Selanjutnya, pompa roda gigi. Pada perbaikan pompa roda gigi diperlukan alat mekanik yang bertujuan untuk melepas bagian-bagian pada pompa roda gigi tersebut. Alat-alat yang digunakan, yang pertama kunci pas 1 set, kedua kunci ring, 3 palu besi, yang keempat palu karet, kelima jangka sorong, dan yang keenam penggaris. Berikut ini langkah kerjanya. Melepas front end plate dengan kunci 14 dan seal. Yang kedua, melepas drive gear dengan ditarik. Yang ketiga, melepas puli dari poros driving gear dengan kunci 12. Yang keempat, melepas rear end plate terlepas. Driving gear bisa dilepas dengan ditarik. Selanjutnya, kompresor torak. Peralatan yang dibutuhkan dalam reparasi kompresor torak meliputi alat-alat. Yang pertama, kunci pas 1 set, yang kedua kunci ring 1 set, yang ketiga palu besi, 4 palu karet, 5 jangka sorong, 6 tracker, 7 penggaris, 8 obeng plus, 9 obeng min, dan yang ke-10 tang. Berikut ini langkah kerjanya. Yang pertama, lepas tutup sabuk dan lepas sabuk untuk kompresor yang diperlengkapi dengan pembeban beban otomatis. Lepas pipa pembebas beban antara kompresor dan katup pilot pembebas beban. Yang kedua, lepaskan pipa atau baut pembuangan minyak pelumas dan keluarkan atau kuras minyak pelumasnya. Lepaskan peredam bunyi, pipa pembebas beban, dan pipa penapasan ruang engkol. Yang ketiga, melepaskan kepala silinder dan membongkarnya. Yang keempat, membongkar katup udara. 5. Buka kuil kompresor dan keluarkan pasak dengan menariknya. Terakhir, buka silinder dan buka torak. Selanjutnya, pompa piston. Peralatan yang digunakan dalam reparasi pompa piston meliputi alat-alat. Yang pertama, kunci pas, 2 kunci ring, 3 kunci L, 4 kunci soket, 5 palu besi, 6 palu karet, 7 jangka sorong, 8 tracker, 9 penggaris, 10 penggaris siku, 12 obeng plus, 13 obeng min, 14 tang. Selanjutnya, langkah kerjanya.
Yang pertama, melepas baut pada saluran isap dan pipa. Kedua, membuka 4 baut pengikat silinder head udara, kemudian melepaskan silinder head tersebut dari rangka utama. 3. Melepas dudukan katup, puli serta bantalan. Poros engkol, melepas piston. 4. Membuka katup dari dudukan serta membersihkannya. Selanjutnya, komponen pompa sentrifugal. Casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Diffuser ini lebih sering dikenal sebagai fluid casing sesuai dengan fungsi diffuser. Fluid casing berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pompa menuju sisi outlet pompa. Yang ketiga, impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasinya dengan tengah impeller keluar sisi impeller. Yang keempat, poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak seperti motor listrik ke pompa. Yang kelima, bearing pompa berfungsi untuk menahan constraint posisi rotor relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. 6. Kopling. Pada dasarnya, kopling berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Selanjutnya, pompa roda gigi. Yang pertama, driver gear. Driver gear merupakan komponen yang terhubung ke penggerak utama. Komponen ini berputar menggunakan kekuatan dari penggerak utama. Driver gear atau idler gear. Driving gear merupakan roda gigi yang digerakkan menyatu dengan drive gear dan berputar saat drive gear bergerak. 3. Casing. Casing gear pump adalah tempat di mana roda gigi penggerak maupun roda gigi yang digerakkan dikemas. 4. Inlet atau sisi hisap. Bagian ini merupakan bagian di mana cairan masuk ke dalam pompa roda gigi. Cairan bertekanan rendah memasuki pompa dari inlet. 5. Outlet atau sisi debit. Outlet merupakan bagian di mana cairan bertekanan dikirim ke area yang dibutuhkan. Cairan ini bertekanan tinggi mengalir keluar dari pompa bagian outlet. 6. Penggerak utama. Penggerak utama digunakan untuk memberikan daya ke poros tempat driver gear dipasang. Ini dapat berupa motor listrik, mesin 1C, atau berupa tenaga kerja manual. 7. Katup pengaman atau katup pelepas. Katup ini dipasang pada sisi pelepasan sehingga jika terdapat tekanan berlebih bisa segera dilepaskan. Tujuannya adalah mencegah pompa agar tidak mudah rusak. Selanjutnya, kompresor torak. Silinder. Pertama, silinder mempunyai fungsi sebagai kedudukan linear silinder dan water jacket. Linear silinder sendiri berfungsi sebagai lintasan gerak piston torak saat melakukan ekspansi, pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Sedangkan water jacket adalah ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi udara sebagai pendingin. 2. Tangki udara. Tangki udara adalah berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. 3. Katup keluar, discharge. Katup keluar berfungsi untuk pengeluaran udara. 4. Katup isap, suction. Katup isap berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kompresor. 5. Torak atau piston. Fungsi torak adalah sebagai elemen yang mengontrol gas atau udara pada proses pemasukan suction, kompresi atau compression dan pengeluaran atau discharge. 6. Motor berfungsi sebagai penggerak dari sistem kompresor yang dihubungkan oleh sabuk V supaya penggerakan motor akan menyebabkan penggerakan pada silinder. 7. Poros engkol, crankshaft. Poros engkol mempunyai fungsi mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik translasi. Batang penghubung berfungsi untuk meneruskan
gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang batang penghubung. Pompa piston. Piston pelungir berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar silinder. Batang piston berfungsi sebagai penerus tenaga gerak dari mesin ke piston. 3. Mur piston berfungsi untuk mengikat piston pada batang piston. 4. Reel atau seal berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. 5. Silinder berfungsi sebagai tempat penggerakan piston dan penampungan sementara fluida. 6. Silinder linear berfungsi sebagai pelatih silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus guna mengalir dalam piston. 7. Packing berfungsi sebagai mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. 8. Perpat packing berfungsi sebagai penekan supaya packing tetap pada posisinya sewaktu batang piston bergerak. 9. Katup isap berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston angka siap. 10. Katup buang berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida dari ruang outlet ke dalam ruangan silinder pada saat piston angka tekan. Terakhir, prosedur pemasangan. Pompa sentrifugal. Yang pertama, memasang shock. 2. Memasang impeller. 3. Memasang back bearing cover. 4. Memasang head bolt. 5. Memasang casing. 6. Memasang belt and pulley. Selanjutnya, pompa roda gigi. Memasang drive dan drive gear pada gear house. 2. Memasang rear end plate dengan uji 12. 3. Memasang seal. 4. Memasang front end plate pada gear house dengan menggunakan kunci 14. Kompresor torak. Yang pertama, pasang silinder dan buka torak. 2. Pasang puli dan masukkan pasak dengan cara mendorongnya. 3. Pasang katup udara. 4. Pasang kepala silinder. 5. Pasang pipa atau baut pembuangan minyak pelumasan dan keluarkan, atau kuras minyak pelumasnya, lepaskan peredam bunyi, pipa pembebas beban dan pipa pernafasan ruang engkol. 6. Pasang tutup sabuk dan sabuk pil untuk kompresor yang dilengkapi dengan pembeban otomatik. Lepas pipa pembebas beban antar kompresor dan katup pilot pembebas beban. Selanjutnya, pompa piston. Memasang mekanika piston dan engkol pada rumah pompa. Kedua, memasang puli dan roda jalan. 3. Memasang katup silinder head dan rumah pompa. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.